Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pria itu mengenakan jubah lengan panjang, rambut panjang disanggul, dan wajah seperti mahkota batu giok. Su Hongli, tuan dari keluarga Su di kota Yujing di Dazu, bertahun-tahun yang lalu, ia menjadi legenda di antara 10 seni bela diri bawaan. Pada saat ini, meskipun Su Yi memiliki 108.000 tahun pengalaman kultivasi di kehidupan sebelumnya, pada saat ini, masih ada kebencian dan kemarahan yang tak terkendali di dalam hatinya. Ini adalah obsesi yang tak terhapuskan. Bahkan dengan ketekunan dan kebijaksanaan yang besar, sulit untuk diselesaikan. Namun, mata Su Yi masih setenang salju, acuh tak acuh seperti sebelumnya. Ketegaran adalah obsesi, kebencian adalah kebencian, dengan keadaan pikirannya saat ini, dia tidak akan kehilangan kendali saat ini. Setelah bertahun-tahun, ayah dan anak bertemu lagi. Namun, suasananya sangat menyedihkan dan dingin. Setelah saya mendengar berita bahwa Anda kembali ke ibu kota Giok kemarin, saya berharap Anda pasti akan datang ke sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Su Hongli membuka mulutnya, nadanya santai dan datar, tidak ada kekuatan atau emosi, itu semacam ketidakpedulian dan kekejaman yang ekstrim. Dia tidak memegang payung, tetapi ketika hujan deras turun 3 kaki di atas kepalanya, sepertinya menghadapi penghalang tak terlihat dan berserakan. Di mata Su Yi, itu adalah pemandangan lain. Melihat bahwa meskipun Su Hongli tidak memiliki fluktuasi napas di sekujur tubuhnya, sosoknya tampaknya cocok dengan gunung, sungai, langit dan bumi ini, dan menjadi satu. Sepertinya dia adalah rumput dan pepohonan di gunung ini, dunia ini, dan tempat ini. Kenapa tidak? Su Yi bertanya, saat itu, bukankah kamu mengatakan bahwa jika aku, Su Yi, berani melangkah ke ibu kota Giok, aku akan membunuh tanpa ampun? Mata Su Hongli tenang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, saya juga mengatakan bahwa saya akan memberi Anda kesempatan untuk berubah pikiran sebelum hari ke-5 Mei, dan saya tidak akan mengingkari janji saya. Su Yi tertawa dan berkata, kalau begitu tunggu saja aku mengunjungi rumah Su pada hari ke-4 bulan Mei. Lagi pula, dia memegang payung kertas minyak dan berjalan ke kejauhan. Jangan melihat Su Hongli lagi. Ini adalah ayahnya, dan orang yang paling dia benci dalam hidupnya, tapi seperti yang dia katakan dalam surat itu, pada hari ke-4 bulan lunar ke-5, dia secara pribadi akan mengakhiri perseteruan ini. Su Hongli tampak sedikit terkejut, melihat Su Yi sisiran pergi sendiri, sedikit mengernyit. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak sampai sosok tinggi Su Yi benar-benar menghilang di tirai hujan yang luas, Su Hongli berkata, Saudara Dao, ayo kembali juga. Dia tampak tenang, meletakkan tangannya di punggungnya, dan berjalan ke kejauhan. Di tirai hujan, seorang lelaki tua berjubah Tao diam-diam muncul. Dia mengikuti sisi Su Hongli dan berkata, saya pikir ketika ayah dan anak Anda bertemu, akan ada konflik sengit, tetapi saya tidak pernah memikirkannya, tetapi itu seperti sepasang orang yang lewat bertemu satu sama lain. Saya dengan terkejut. Su Hongli berkata dengan santai, saya datang ke sini bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk mengkonfirmasi keputusan. Pria tua berjubah Tao itu penasaran, penghakiman apa? Mata Su Hongli dalam, dan dia berkata, putra jahat ini belum dibawa pergi, yang berarti bahwa spekulasi asli Brother Daois benar, dia sangat mungkin mewarisi pria yang kuat warisan mantel. Pria tua berjubah Tao itu terlihat halus, mengangguk, dan berkata, harus saya katakan, Su Yi saat ini telah berubah terlalu banyak. Napas. Saya tidak mendapatkan wawasan apapun. Berbicara tentang ini, dia merenungkan, perasaan yang dia berikan padaku seperti jurang yang diselimuti kabut, kedalamannya tidak dapat diprediksi, dan itu benar-benar aneh. Mata Su Hongli sedikit menyipit dan berkata, ya, itu benar-benar semakin menarik. Pria tua berjubah Tao terdiam sesaat, lalu tiba-tiba berkata, rekan Taois, mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi dan mencoba Su Yi? Su Hongli melambaikan tangannya dan berkata, tidak, ini masalah pribadi saya, dan saudara Taois tidak perlu terlibat. Di depan gerbang utara kota Yujing,
Su Yi naik kereta dan kembali ke halaman Songfeng. Menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menutupi nafasnya sendiri, apakah ini khawatir aku akan melihat misterinya? Di kereta, Su Yi berbaring di sana dengan malas, mengingat adegan yang dia temui dengan Su Hongli sebelumnya, tatapan serius di matanya. Su Hongli sangat kuat. Tidak ada keraguan tentang itu. Ketika dia melihat pandangan pertama Su Hongli, Su Yi menilai bahwa pihak lain jelas tidak pernah menginjakkan kaki di jalan Yuandao, tetapi dia mampu mengintegrasikan napasnya ke langit, bumi, gunung, dan sungai. Selain itu, Su Hongli juga memegang kekuatan Dao Yun, jika tidak, dia tidak akan dapat benar-benar memadukan nafasnya sendiri dengan langit dan bumi. Tidak heran Ning Xi mengatakan bahwa sejak 10 tahun yang lalu, Su Hongli adalah yang paling misterius dan menakutkan dari 10 sekte bela diri bawaan, dan dengan latar belakang ini, dia bisa pergi ke Dewa Tanah seperti Li Changning. Disebut. Namun, inilah yang saya lihat. Kekuatan dan kartu truf Su Hongli yang sebenarnya tidak bisa sesederhana itu. Dia pernah memasuki kedalaman Gunung Dark Luo Yao dan memperoleh kekayaan besar. Jika dia bukan orang yang mengambil rumah itu, maka dia pasti memiliki semacam warisan atau harta yang tidak diketahui. Su Yi memikirkan ini, jadi dia terlalu malas untuk memikirkannya. Tunggu hari keempat bulan Mei, dan temui Su Hongli secara langsung untuk sementara waktu. Adapun lelaki tua berjubah Tao yang bersembunyi di samping Su Hongli. Agak mengejutkan bahwa kultivasinya berada di level Yuanfu. Su Yi berpikir. Jalan Yuandao memiliki 3 alam besar, yaitu Bigu, Yuanfu, dan Juxing. Pada periode sebelumnya, karakter yang dilihat Su Yi, seperti Li Changning, Si Feng Liu, Del, semuanya adalah kultivator di negara bagian Inedia. Dengan kata lain, lelaki tua berjubah itu adalah kultivator Yuanfu pertama yang dilihat Su Yi. Sebelumnya, lelaki tua berjubah Tao menggunakan teknik rahasia untuk memata-matai Su Yi, yang tampaknya diam, tetapi pada kenyataannya, Su Yi menggunakan kekuatan indera spiritualnya untuk segera menutupi auranya, sehingga pihak lain tidak dapat menyadarinya. Petunjuk sama sekali. Sebaliknya, Su Yi mengambil kesempatan ini untuk langsung mengintip ke dalam kultivasi lelaki tua berjubah Tao. Yuanfu Realm adalah untuk membuka, Yuanfu, di dantian dengan kekuatan Ling Yuan. Dengan landasan ini, ia dapat memuat ki langit dan bumi dalam tubuhnya sendiri, dan mewujudkan transformasi dari dalam keluar. Basis kultivasi dan kekuatannya juga jauh di atas alam Bigu. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat Anda masih seorang biksu di jalan Yuan. Tidak cukup untuk membuat Su Yi mengernyit. Tuan muda, Gang Taofu ada di sini. Kereta berhenti, Su Yi bangun dari pikirannya, bangkit dan turun dari kereta. Hujan berhenti dan langit cerah. Su Yi mengambil payung kertas minyak dan berjalan menuju halaman Songfeng. Dari kejauhan, dia melihat sekelompok orang berdiri di depan gerbang Songfeng Biyuan. Pemuda tampan itu memancarkan nafas akhlak mulia. Di sampingnya, berdiri 3 orang. Seorang pria dengan janggut dan rambut coret-coret, kulit gelap dan pisau di lengannya. Seorang wanita cantik dan menawan dalam pakaian Cina. Ketika dia melihat sosok Su Yi muncul, pemuda tampan berbaju brokat itu menarik napas dalam-dalam dan menyapanya sambil tersenyum, berkata, "Zhou datang berkunjung dengan terburu-buru, saya harap Tuan Muda Su tidak akan terkejut." Mata pria tua berjubah merah, pria parubaya dengan pisau, dan wanita di Huasang semuanya menoleh ke Su Yi. "Kamu siapa?" Su Yi bertanya. "Tuan Muda Su, ini adalah yang mulia ketiga saat ini, Zhou Zizen, yang ada di sini untuk mengunjungi Anda hari ini." Pria tua berjubah merah itu memperkenalkan diri dengan senyuman, suaranya melengking dan feminin. Su Yi mendengus dan berkata, "Jadi, Anda adalah pangeran ketiga, saya ingat bahwa dalam perjalanan ke Gunzu, saya sering membantu orang yang lewat membunuh beberapa tokoh master, mereka tampaknya adalah Anda, murid Anda, apakah Anda datang untuk mencari balas dendam dariku hari ini?" Ekspresi Zhou Zizen membeku, dan kemudian dia tersenyum, "Tuan Muda Su salah paham, itu semua adalah masa lalu, belum lagi, bawahan yang tidak membuka mata mereka dan ditanam di tangan Tuan Muda Su layak mendapatkannya. Sebutkan itu."
Setelah jeda, dia merenung, Tuan, bisakah Anda menunggu saya untuk berbicara di halaman Songfeng? Su Yi menolak secara langsung, berkata, jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja di sini. Ini membuat lelaki tua berjubah merah dan yang lainnya mengerutkan kening, sikap macam apa ini? Tuan Muda Su, ini adalah ibu kota Giok, dan berdiri di depan Anda adalah Yang Mulia ketiga hari ini. Kami di sini untuk membantu Anda, tetapi sikap Anda tampaknya sedikit tidak manusiawi. Wanita cantik di Huasang itu dingin. Bantu aku. Apa yang harus kukatakan? Su Yi terkejut. Saya melihat Zhou Zizen batuk kering dan berkata, Tuan Muda Su, sebenarnya Zhou datang ke sini hari ini untuk urusan putranya. Su Yi berkata, katakan padaku. Takdir. Berbicara tentang ini, dia tersenyum sedikit, penuh percaya diri, dan dengan sombong berkata, tetapi Zhou memiliki cara untuk membantu putranya menyelamatkan bahaya. Su Yi mengangkat alisnya, setengah tersenyum, hanya kamu. Sikap acuh tak acuh dan menghina semacam ini membuat lelaki tua berjubah merah dan yang lainnya semakin mengerutkan kening, dan mereka memandang Su Yi dengan mata tidak senang. Pangeran ketiga datang ke pintu secara pribadi untuk membantu Anda memecahkan masalah, tetapi bagaimana sikap Anda? Selama Tuan Su menjanjikan satu hal kepadaku, aku berjanji bahwa bahkan keluarga Su, Qianlong Jianzong, dan bahkan karakter-karakter yang menganggap putranya sebagai permusuhan tidak akan berani menyentuh putranya lagi. Kepala. Janji apa? Su Yi bertanya, matanya main-main. Zhou Zizen melihat sekeliling, lalu berkata dengan tatapan Zhuangsu, berjanjilah untuk setia kepada ayahku, dan juga kepada aku. Su Yi tertawa dan berkata, sebaiknya kamu pergi dengan cepat. Zhou Zizen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Muda Su, bolehkah saya bertanya kepada dunia hari ini, kecuali ayah dan kaisar saya, siapa yang dapat membuat Anda tetap aman? Orang tua berjubah merah juga berkata, Tuan Su memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa di darat, dan dia tidak takut akan bahaya biasa, tetapi tuannya mungkin masih tidak tahu betapa berbahayanya di ibu kota Giok. Kota. Bagaimanapun, saya menyarankan Anda untuk berpikir dua kali. Wanita Huasang berkata, Tuan Muda Su masih muda dan menjanjikan, dan tidak ada batasan untuk masa depan, mengapa Anda harus menempatkan diri Anda dalam situasi 9 kematian? Terlebih lagi, putranya memilih untuk setia kepada Yang Mulia dan Pangeran ketiga. Tidak ada salahnya, orang pintar harus tahu pilihan apa yang harus diambil. Melihat pria parubaya yang memegang pisau hendak berbicara, Su Yi melambaikan tangannya untuk menyela, sebaiknya pergi. Berbicara, dia berjalan menuju halaman Songfeng. Anda. Wajah Zhou Zizen tenggelam. Pria tua berjubah merah itu mendengus dingin, Tuan Muda Su, Yang Mulia ketiga dengan baik hati datang untuk membantu. Apakah ini cara Anda memperlakukan Yang Mulia ketiga? Su Yi berhenti, berbalik, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan membiarkan saya, Su, menundukkan kepala dan melayani, ini juga disebut bantuan. Akhirnya, saya menyarankan Anda, cepat pergi, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Wajah Zhou Zizen menjadi semakin suram. Dia tidak menyangka bahwa dia mengambil inisiatif untuk datang ke pintu, tetapi Su Yi tidak memberikan wajah apapun, sikap arogan itu tampaknya mengabaikannya sebagai pangeran ketiga sama sekali. Pria tua berjubah merah itu mengerutkan kening dan bingung. Menurut pengetahuannya, Su Yi pernah dilayani oleh pihak Yang Mulia ke-6. Dia berpikir bahwa sekarang Yang Mulia ketiga maju dan berjanji untuk membantunya mengatasi bahaya, jadi dia harus bisa membuat Su Yi setia. Siapa yang mengira bahwa Su Yi memiliki sikap seperti itu? Sama-sama, Su Yi, ini adalah ibu kota Giok, di kaki kaisar, kamu tidak dapat melindungi dirimu sendiri, apakah kamu berani melakukan sesuatu pada kami? Wanita berjubah Cina mencibir, tanpa rasa takut. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan tempur Su Yi menakutkan, tetapi dia tidak percaya bahwa di ibu kota Giok ini, Su Yi berani menyinggung mereka. Lagi pula, jika Anda berubah menjadi karakter normal, Anda tahu betapa serius konsekuensinya. Su Yi meliriknya dan berkata, jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan membunuhmu. Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah.
Wanita di Huapao tertawa dan berkata, kamu. Gumpalan energi pedang naik dari langit dan menembus tenggorokan wanita Huapao. Suara tumpul itu seperti palu berat yang menghantam jantung. Zhou Zizen, lelaki tua berjubah merah, dan lelaki paruh baya yang memegang pisau semuanya berubah warna. Bahkan, mereka tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana Sui melakukannya. Terlalu cepat bagi mereka untuk bereaksi, apalagi menghentikannya. Sui, apakah kamu tahu siapa dia? Pria parubaya yang memegang pisau itu sangat marah, matanya terbelah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sebelumnya, tetapi saat ini, dia sangat marah karena kematian wanita cantik itu. Kamu mengatakan satu kata lagi dan aku akan membunuhmu juga. Sui berkata dengan acuh tak acuh. Zhou Zizen menarik napas dalam-dalam dan sepertinya mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Sui melihat ke atas dan berkata, kamu juga. Zhou Zizen tercengang, seolah tidak dapat membayangkan bahwa Sui akan berani mengancam pangeran seperti dirinya dengan cara yang sama. Namun, menghadapi mata acuh tak acuh Sui tanpa fluktuasi emosional, seluruh tubuhnya menggigil. Aku menelan kata-kata yang sampai di mulutku. Melihat ini, lelaki tua berjubah merah itu berani mengatakan apa-apa lagi. Ambil tubuh ini dan keluar. Sui menunjuk ke tubuh wanita itu. Apakah Anda pernah begitu dipermalukan? Tapi dia tidak berani membuka mulutnya, dia tidak berani bertaruh dengan nyawanya sendiri, kemarahan dan rasa malu yang memenuhi tubuhnya membuatnya merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi, memelototi Sui, dan berbalik. Pria tua berjubah merah dan pria parubaya yang memegang pisau melihat ini, dan dengan cepat mengambil mayat wanita dengan kemegahan dan pergi. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Baru setelah dia meninggalkan Tao Fu Eli, teriakan marah Zhou Zizen datang dari kejauhan. Sui, ketika kamu mati, aku akan mengumpulkan tubuhmu secara langsung. Sui tersenyum dan mengabaikannya, berbalik dan berjalan ke halaman Songfeng. Mereka yang terburu-buru dan mengucapkan kata-kata kasar seringkali adalah orang yang paling tidak kompeten. Kembali ke kamar, Sui duduk bersila, mengeluarkan botol batu giok, dan menuangkan ramuan yang jernih dan bercahaya. Pil 9 lubang naga Tiger. Salah satu dari 4 pil spiritual besar, yang dikuasai oleh, dan King Zong, Yang No. Ini juga merupakan obat mujarab kelas 1 yang digunakan untuk membangun fondasi ketika para pejuang menginjakkan kaki di jalan Yuandao, dan itu terkenal di seluruh dunia. Saat ini, pil obat yang berharga ini digunakan oleh Sui untuk memperbaiki kultivasi alam master. Selain itu, mulai dari hari ke-7 bulan lunar ke-4 ketika dia meninggalkan Bao Chayaoshan, dia akan memperbaikinya setiap 3 hari. Sejauh ini, 3 telah disempurnakan. Jika ditempatkan di tangan para biksu di alam bigu, pil 9 lubang naga Tiger akan cukup bagi mereka untuk membangun fondasi Dao yang kokoh. Itu dapat digunakan pada Sui untuk memperbaiki 3 obat mujarab seperti itu, dan itu hanya untuk membuat kultivasinya mencapai kesempurnaan besar dari tingkat ke-4 master. Intinya adalah bahwa fondasi jalannya terlalu kuat dan megah, dan jalan tubuhnya tidak terlihat selama berabad-abad. Karakter yang telah melunakkan niat pedang tidak berbeda dengan menjelajahi tas dan mengambil benda. Adapun kekuatan jiwa, Anda dapat berlatih, Dewa Pembantaian Yiki, yang bahkan lebih baik daripada kekuatan pedang jiwa kekosongan besar, terutama dalam menangani kekuatan spiritual Biksu Yuandao. Sudah cukup untuk mengerahkan kekuatan destruktif untuk menghancurkan kebusukan. Namun, Dewa Pembantaian Yiki, terlalu mendominasi dan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Lebih baik menggunakannya dengan hemat sampai saat kritis. Sui menelan pil 9 lubang naga Tiger, sambil berkultivasi dan berpikir. Transformasi nyata dari alam master terletak di alam kelima. 4 tingkat pertama adalah akumulasi lagi, dan hanya tingkat kelima yang akan mencapai transformasi kualitatif. Hanya ketika Anda mencapai level ini, Anda dapat memiliki dasar untuk melakukan beberapa teknik rahasia. Seperti, pedang domain kota 5 elemen besar, itu adalah seni pedang yang diciptakan oleh kehidupan Sui sebelumnya,
dan terdaftar dalam 33 klasik ilmu pedang gurun besar. Misteri ini terkait dengan penggunaan Five Elements Avenue yang tertinggi dan luar biasa. Di bawah Biksu Yuan Dao, mereka tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkan kitab suci pedang semacam itu. Demikian pula, Su Yiruo tidak dapat memperbaiki jalan seperti 5 kelompok spiritualitas di alam master. Secara alami, tidak mungkin untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari seni pedang yang luar biasa ini. Dengan kekuatan jiwa Su Yi saat ini, dia juga dapat melakukan teknik rahasia semacam ini, tetapi itu akan membuat jiwa menjadi lemah dengan satu pukulan. Jika kekuatan jiwa menerobos lagi, teknik ini dapat dilakukan dengan mudah. Singkatnya, bagi Su Yi, dengan pengalaman hidupnya sebelumnya, dia telah menguasai semua jenis teknik rahasia dan semua jenis teknik yang luar biasa, dan tidak ada kekurangan teknik membunuh dan bertarung. Tentu saja, premis dari semuanya adalah bahwa basis kultivasi harus dapat cocok. Menurut kecepatan kultivasi saya saat ini, dibutuhkan kurang dari 7 hari untuk benar-benar memasuki tingkat kelima dari Grandmaster. Su Yi diam-diam berkata. Dia tidak terburu-buru. Bahkan jika ibu kota giok ini penuh dengan bahaya, dia tidak terlalu peduli, dengan kekuatannya saat ini, dia cukup untuk menghadapi semua bahaya. Bagi Su Yi, hal terpenting adalah bereinkarnasi dan membangun kembali, selangkah demi selangkah, untuk memperbaiki jalan yang jauh melampaui kehidupan sebelumnya. Istana Kerajaan. Di istana yang megah. Mengenakan jubah hitam, Kaisar Zhou yang duduk di kursi naga menggosok alisnya dan menghela nafas, bagaimana saya bisa melahirkan seorang putra seperti Anda? Berbicara, dia duduk tegak, matanya dalam dan menakutkan. Kamu adalah seorang pemuda yang dapat membunuh dewa tanah dengan pedang, tetapi kamu berlari untuk membuat orang lain setia. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang yang berlatih kultivasi akan takut akan hal ini? Kekuatan Kekaisaran Duniawi. Pangeran ketiga, Zhou Zizhen, berlutut di sana, gemetar, dan berkata, Ayah, putraku juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merekrut tuan muda untukmu. Sebelum dia selesai berbicara, Zhou Huang mencibir, kentut. Saya hanya bertanya, apakah Anda ingin melakukan ini sendiri, atau apakah Anda dihasut oleh orang lain? Zhou Zizhen membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi sekarang Kaisar Zhou berkata dengan dingin, yang ingin saya dengar adalah kebenaran. Jika ada satu kata dusta, saya akan menghancurkanmu. Kekuatan Zhou Agung juga dapat membuat ayah menjadi satu orang lagi yang tersedia. Mata Zhou Huang berkilat, dan dia menghela nafas, tentu saja, orang bodoh sepertimu hanya layak digunakan. Dia melambaikan tangannya, kamu turun, mulai sekarang, tinggal di rumahmu sendiri dan pikirkan di balik pintu tertutup. Tanpa izinku, kamu tidak boleh keluar satu langkah lebih jauh. Suara itu penuh kekecewaan dan jijik. Zhou Zizhen merasa seperti dia telah kehilangan semua kekuatannya dan dalam keadaan putus asa. Dia menyadari bahwa akan sulit baginya untuk lebih dekat dengan kursi naga itu dalam hidupnya. Sampai Zhou Zizhen pergi, Zhou Huang tiba-tiba berkata, Guosi, jika saya maju sendiri, dapatkah saya menggunakan Su Yi ini untuk saya? Hong Chanxiang, yang telah berdiri di sisi aula utama, terdiam sejenak, dan berkata, Yang mulia, itu juga tergantung pada apakah Su Yi dapat bertahan hidup di bawah ayahnya Su Hongli. Kaisar Zhou mendengus dan berkata, Su Yi sekarang telah tiba di kota Yujing. Apakah ada pergerakan utusan Dawei dan Dakin? Pupil emas pucat Hong Chanxiang bersinar dengan kilau yang dalam dan mengintimidasi, dan berkata, Yang mulia tidak perlu memperhatikan ini, selama Su Yi ada di ibu kota giok ini, cepat atau lambat seseorang tidak dapat membantu tetapi lompat dulu. Zhou Huang tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita tonton saja di sela-sela dan lihat kapan pertunjukan bagus ini akan dimainkan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.